Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana shrah lana sudur wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan. Yang pertama adalah syukur kita kepada Allah. Pujian kita ucapkan alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian yang kedua, salawat dan salam sama-sama kita haturkan untuk Habibina dan Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala penghormatan kami berikan kepada yang paling berhak menerimanya, dan segala iktiram dan ihtiram untuk calon-calon penghuni surga. Hadirin, misi Allah ciptakan kita. Kalau tidak demi misi ini, kita tidak akan diciptakan oleh Allah. Maka tujuan utama kita diciptakan oleh Allah hanya untuk dua tujuan saja. Tujuan yang pertama, surat Adz-Dzariyat, yaitu firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Jin dan manusia tidaklah aku ciptakan kecuali hanya untuk mengibadahi aku, mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan pertama, Bapak Ibu. Tujuan kedua, Allah ciptakan kita, surat Asy-Syura. Kalau tadi surat Adz-Dzariyat ayat 56, sekarang surah Asy-Syura ayat 13. Perintah Allah adalah an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Bela, tegakkan, perjuangkan, menangkan agama Allah. Wala tatafarraqu fi, dan kamu tidak boleh berpecah belah. Dua tujuan utama kita diciptakan oleh Allah, hamba-hamba Allah, Bapak Ibu. Dan dua-duanya ini pertanyaan paling utama nanti pada hari kiamat. Umur kita dan apa yang Allah berikan kepada kita, apakah ini dipakai untuk menyembah Allah dan untuk membela, menegakkan, menolong agama Allah, apa tidak? Allah tanya ini, Bapak Ibu, diulangi. Umur kita dan segala apa yang Allah berikan kepada kita nanti ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Dipakai tidak untuk menyembah Allah? Dipakai tidak untuk membela, menegakkan dan menolong agama Allah? Siapapun kita, mulai dari yang bicara sampai Bapak Ibu semuanya, siapapun, bahkan jin dan manusia, ditanya dengan pertanyaan yang sama. Saya ulangi kali terakhir, yang ketiga. Umur kita dan apa yang Allah berikan kepada kita, Allah tanya nanti pada hari kiamat, dipakai tidak untuk menyembah Allah dan untuk menolong agama Allah, untuk menegakkan agama Allah?
Mari kita bedah satu-satu. Hadirin yang saya cintai, mengibadahi Allah secara mahdoh dan secara ubudiyah mahdoh dan secara ubudiyah amaliyah waqi'iyah. Menyembah Allah secara ritual, menyembah Allah secara aktual. Kalau secara ritual, rukun Islam yang 5: sholat, puasa, zakat, haji, lalu amalan-amalan Islam lainnya, baca Quran, zikir, umrah, apalagi sedekah, infak. Ini ibadah mahdoh. Dan ini waktu yang terpakai dari 24 jam setiap hari, tak perlu sampai 2 jam pun tak cukup. Ya, udah habis itu. Tapi ada 24 jam. Anggaplah 2 jam fokus untuk ibadah mahdoh, ibadah ritual. Tapi ibadah aktual yang 22 jam lainnya itu ibadah aktual, Pak. Ibadah aktual ini segala yang kita kerjakan sebagai manusia dalam 24 jam ada tatanannya, ada aturannya, ada pendampingannya dari syariat, ada ajaran Allah yang mengajarkan kepada kita. Selama itu kita pakai, selama itu kita jalankan, selama itu kita dianggap mengibadahi Allah secara aktual. Kita berumah tangga, memilih istri, punya anak, punya menantu, kita punya sepupu, punya ipar, kita bertengkar suami istri, kita bercerai, istri kita meninggal, kita yang meninggal, ada hukum warisannya, ada perkara yang terkait dengan talak, ada yang namanya rujuk, ada yang namanya muasyarah yaumiyah dan sebagainya. Di dalam bab pernikahan ibadah aktual. Ibadah aktual, jalankan semua dari Allah gitu. Kemudian kita sebagai seorang pekerja, apakah sebagai seorang dokter, sebagai seorang guru, sebagai seorang penjajah makanan, apakah sebagai seorang petani, peternak, semuanya ada pendampingan syariat. Bagaimana cara menjadi seorang pekerja di pemerintahan, bagaimana cara menjadi seorang pelayan dan pemberi jasa kepada publik, bagaimana cara berdagang, bagaimana semuanya ada aturannya dari Allah. Menjalankan aturan Allah ini disebut ibadah aktual. Berpolitik juga sama. Dalam berpolitik ada bimbingan Allah. Bagaimana kita memilih pemimpin, bagaimana kita mengangkat pemimpin, bagaimana kita menurunkan pemimpin, bagaimana kita diwajibkan mentaati pemimpin, bagaimana kita menghadapi kawan dalam pemerintahan, menghadapi masalah berhubungan dengan perang, jihad, semuanya ada aturannya dari Allah. Menjalankan aturan Allah ini dalam urusan politik pemerintahan disebut ibadah aktual. Yang paling luas ibadah dalam Islam ini, Bapak Ibu, ibadah aktual. Salah dan sesat apabila ada yang berani berkata jangan bawa-bawa agama, ini urusan dunia. Kalau udah bicara dagang, bicara ongkoh, pitih, bicara masalah muamalat, iktisadiyah, ekonomi, bisnis, jangan bawa-bawa agama, jangan bawa-bawa agama, ini urusan dunia. Orang ini tanpa dia sadari, mungkin karena bodohnya, dia sudah terjebak dalam fitnah duhaimah yang judulnya adalah almaniyah, yaitu pemikiran dan ideologi sekulerisme. Memisahkan antara urusan agama yang sifatnya ibadah mahdoh dengan urusan agama yang sifatnya waqi'iyah, aktualiti. Padahal
Tidak ada bahagian agama ini yang tidak dimasukinya. Siapa kita? Sebagai apa kita? Ada agama mengatur di dalamnya. 24 jam kita diatur dalam agama. Maaf Bapak Ibu, sampai-sampai urusan kuku saja diatur oleh Islam. Sampai-sampai urusan pipis dan ik saja diatur oleh Islam. Apa yang tidak diatur? Urusan penampilan, urusan gigi, urusan kebersihan, urusan kulit diatur oleh Islam. Urusan pengobatan, urusan kesehatan diatur oleh Islam. Apa yang tidak diatur? Maka Islam ini kafah, universal, komprehensif, lengkap Bapak Ibu. Pakai semua aturan Allah, maka kita disebut mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang telah beriman dengan Allah, yang telah beriman dengan nasib di akhirat, tentang surga, tentang neraka. Hai orang-orang yang telah beriman, masuki, jalankan, patuhi, pakai oleh kamu Islam ini kafah secara total, baik ritual ataupun aktual. Lanjutan ayatnya apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Serem ini Bapak Ibu. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Apa yang dimaksud mengikuti langkah-langkah setan? Ketika tidak kita pakai Islam dalam salah satu urusan kehidupan kita, automatically kita sedang memakai aturan atau ajaran setan. Tidak ada cerita indah loh. Wajib memakai aturan jalan setan. Kalau tidak dipakai cara Islam, pasti cara setan. Itu Pak, apakah setan jin atau setan manusia? Jadi tidak boleh seluruhnya, apapun urusan kita, agama ada mengaturnya. Termasuk urusan ekonomi, termasuk urusan muamalat, naqdiyah, maliyah, urusan ongkos ke ongkos, pitih ke pitih, angko ke angko. Urusan emas, urusan perak, urusan jual beli, urusan pinjam meminjam, gadai menggadai, urusan apa saja yang terkait dengan muamalah, naqdiyah, maliyah, ada Islam yang mengaturnya secara rinci. Maka jangan tinggalkan ajaran Islam, kita dianggap mengikuti langkah setan. Kalau mengikuti langkah setan, arahnya ke neraka, langkah setan atau ke surga? Jawab Bapak Ibu. Langkah setan arahnya ke neraka atau ke surga? Nah, pasti ke neraka langkahnya. Jangan kamu ikuti. Kita dirikan indra kiriman. Prinsipnya adalah demi menjalankan perintah Allah yang nomor 2 tadi Pak. Tegakkan agama ini, bela agama ini, tolong agama ini yang secara berjamaah, dan jangan kamu berpecah belah. Kita buat BNT juga sama dengan semangat an-aqimuddin, tegakkan agama Allah ini, bela agama Allah ini, menangkan agama Allah ini secara berjamaah dan jangan berpecah belah. Hadirin yang kami cintai, kembali kita kepada topik bahwa mengibadahi Allah secara aktual harga mati, tak boleh ditawar-tawar. Kami dalam urusan baraleko, kami dalam urusan kendurian pernikahan, kami akan pakai adat, kami tak pakai agama. Pemikiran ini adalah pemikiran sesat sekuler. Ya, pemikiran sesat sekuler. Yang benar adalah kami orang beradat, kami akan mengedepankan agama. Kalau selama adat tidak bertentangan dengan agama, adat kami pakai. Tapi kalau bertentangan dengan agama, agama nomor 1. Itu yang pemikiran seorang hamba Allah. Aku tidak menciptakan kalian untuk menjadi hamba adat. Aku tidak menciptakan kalian untuk menjadi hamba pemikiran barat. Aku tidak menciptakan kalian untuk menjadi hamba pemikiran budaya. Tapi aku ciptakan kalian untuk menjadi hambaku. Kalau menjadi hamba Allah berarti
ajaran-ajaran dari Allah dipakai. Hadirin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sekarang bisnis, urusan dunia. Bapak Ibu sudah setuju sekarang apa belum? Urusan dunia, angka-angka, bisnis, belanja-belanja, ternyata itu masuk dalam ruang lingkup agama. Sekarang sudah setuju apa belum? Sudah sepakat apa belum? Sudah yakin Bapak Ibu ini masuk urusan ibadah apa belum? Belanja kita ke Indra Kiriman, demi Allah itu ibadah. Setiap langkah kita nilainya ibadah. Belanja kita, kalau kita pakai rambu-rambu dan adab-adabnya, saya hanya akan belajar dengan muslim. Ini akidah. Masalahnya wala wal bara, loyalitas. Kalau kau berikan loyalitasmu kepada non muslim, dipertanyakan di mana imanmu. Ditanya itu Pak, maafin, saya bicara sekarang ada Indomaret, ada Alfamart. Pertanyaan kita, muslim punya atau siapa punya itu? Jawab. Jawab. Kalau begitu, bagaimana Bapak Ibu menjawab nanti di hadapan Allah? Belanja di tempat kafir, muslim punya, kita punya, yang kita punya Indra Kiriman. Lalu kenapa kita masih belanja pada orang kafir? Apa jawaban Bapak Ibu nanti? Loh, di sini tempatnya Buya kejauhan. Loh, kan bisa tinggal kontak saja. Kan ada pelayanan delivery, pelayanan antar jemput, betul tidak? Apa alasan kita? Agak mahal kok Buya. Seberapa mahalnya? 500 perak, 1000 perak bedanya. Tidakkah semangat sedekah kita yang akan dikatakan ini akan menjadikan nanti ekonomi umat bangkit dan hasilnya nanti akan banyak menolong dakwah fisabilillah. Tidak sedikit mahasiswa dikirimkan ke Timur Tengah, tidak sedikit anak-anak yatim piatu yang akan disantuni, tidak sedikit. Kenapa nggak mikirnya sampai begitu? Kalau perlu malah baliaknya jangan dipulangkan, silakan saja kembali ya. Hanya sisa 3.000 2.000 sudah. Ini untuk perjuangan. Gitu Bapak Ibu. Jangan lanjut dulu di Indomantu. Jangan lanjut dulu di apa-apa. Tulai jale. Amal kali ada yang terima. Jadi kalau nggak kayak gini kita jelas kita. Kita ini dituntut nanti pada hari kiamat. Barangnya sama, betul. Harganya sama, betul. Kalau begitu jangan coba-coba, kecuali kalau nado lagi jangan jual balik cie Alfamartnya. Nado balik reta pas kalau terpaksa diangkat, nggak berdosa kita. Dari sini ada kenapa kita beli pada orang kafir. Ini urusan Islam loh ya Bapak Ibu. Ini urusan Islam. Islam ini punya akidah yang tertinggi namanya al-wala'u wal barra. Loyalitas tertinggi, apalagi pemegang saham. Aneh aja pemegang saham belanjanya keluar ke orang kafir lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Zulkifli Muhammad Ali Allah datangkan hari ini kemari. Allah tunjuk duduk di sini untuk mengingatkan Bapak Ibu. Tugas kami hanya mengingatkan. Masih juga Bapak Ibu belajar sama orang kafir, tanggung beko diri kiamat. Tanggung para saya ini di hari kiamat, tanggunglah. Hadirin, karena sayang saya ngomong begini. Kita nggak ngajarkannya macam-macam. Nggak ada kami ajarkan bakar Indomaret, bakar enggak gitu. Kita hanya katakan kamu muslim nggak? Anda muslim tidak? Muslimah tidak? Ya. Bagaimana Islam mengajarkan? Islam mengajarkan adalah bermuamalahlah kamu bersama orang-orang yang beriman. Kita buat Indra Kiriman ini untuk apa sebenarnya? Bukankah niat awalnya agar uang kita, harta kita tidak beredar keluar? Orang kafir buat macam itu, orang Cina buat macam itu, orang Yahudi buat macam itu, orang-orang Amerika, orang-orang Eropa buat macam itu. Kenapa kita tak buat macam itu? Padahal Allah berfirman, qatilul kuffar, qatilul kafirina, ya, kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Orang-orang kafir itu memerangi kamu secara totalitas. Kamu harus perangi mereka pula secara totalitas. Mereka apa? Nggak mau belanja ke selain mereka. Coba tanya orang Cina-Cina mana. Selagi masih ada Cina yang lain punya, mereka akan pergi belanja sesama mereka. Mereka jaga ini. Mereka jadikan sebagai sebuah prinsip jual beli yang tak bisa ditawar-tawar. Lalu kalau Allah berfirman, illam tafalu, kalau kamu tidak melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan, maka akan terjadi fitnah pada hidup kamu. Ya benar Pak, kita selalu di bawah, diinjak-injak, kalah terus. Kenapa? Kita tidak kompak.
Orang kafir sesama mereka kompak. Sampai dalam urusan fulus ke fulus, uang mereka hanya beredar sesama mereka. Gitu. Kalaulah uang-uang kita dimasuknya ke BNT, kekuatan BNT kita bisa nandingi bank-bank konvensional yang ada. Bapak kan sudah tahu, ibu sudah tahu hukumnya haram. Riba itu dosanya 70 kali lipat. Yang paling bawah dari dosa riba, berzina dengan mak kandungnya, mak kandung berzina dengan anak kandungnya, itu dosanya. Belum lagi dosa-dosa di atas. Kok ya masih menyimpan uang di bank-bank konvensional? Wahai calon-calon mayat. Iya calon mayat awak kok? Iya. Kalau begitu tak ada yang kebal dengan kematian, maka wahai calon-calon mayat yang terhormat, wahai calon-calon almarhum, almarhumah yang terhormat, bermuamalahlah secara Islam. Bangunlah kekuatan umat ini dengan jalan Islam. Bertekadlah kita bahwa tujuan kita diciptakan Allah cuma dua: menyembah Allah secara ritual dan aktual, dan yang kedua menolong agama Allah. Tak ada agama kalau tidak ada ekonomi yang kuat. Ekonomi yang kuat adalah apabila sesama muslim meningkatkan dan menjaga muamalah mereka sesama muslim. Tak terjadi kekuatan umat ini. Makanya Allah berkata, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Jihad itu hanya bisa mengandalkan harta dan diri. Harta berarti jihad dengan harta, diri berjihad dengan badan dan jiwa nyawa. Gitu Pak, dengan harta dulu jihad itu. Kalau sudah kuat ekonomi kita, apa yang nggak bisa kita buat? Apa yang nggak bisa kita buat? Maaf ya, kenapa kita salut sama orang Cina? Nggak ada perlunya kita salut. Tapi mereka sekali lagi, mereka punya duit. Dari mana punya duitnya? Dari bank-bank yang mereka pakai uangnya. Uangnya dari bank siapa? Uang kita. Uang kita dikumpulkan semua bank menjadi kuat. Lalu orang Cina datang, dipermudah urusannya, dia dapat pinjam uang. Setelah itu dia beli tanah kita, dia beli ruko kita, dia beli aset kita. Lama-lama kita tersingkir dari kota kita sendiri. Hadirin yang kami muliakan, omong raya awak namanya. Tapi kalau ke BNT kita masukkan, yang kuat kita. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter sendiri, Masya Allah, hasil BNT jauh lebih baik, ya, jauh lebih baik daripada bunga yang disediakan oleh bank. Di sini ada namanya faidah, ya, faidah muamalah, ya, keuntungan dalam muamalah jauh lebih baik. Pelayanannya juga tidak kalah daripada bank. Insya Allah bisa. Maka sepakatlah kita, tabungannya yang ada di mana-mana, ambil, simpankan. Ini adalah milik kami. Ini adalah aset kami. Ini adalah kekuatan kami. Ini adalah perang kami melawan kaum kufar yang memerangi kami. Selama tali nadi ekonomi kita masih dengan orang kafir, selama itu kita akan tetap jadi budak. Selama itu kita tetap akan jadi pecundang. Selama itu kita tetap akan di bawah yang diinjak-injak. Selama itu kita akan bisa diusir kapanpun saja. Tapi kalau tali tunggang ekonomi ini ada di tangan kita, kita kompak, kita solid, kita bersatu demi perang karena Allah. Ini perang Pak, perang ekonomi. Perang ekonomi ini nggak boleh ditutup mata dengan bahasa. Jangan diganti dengan bahasa yang lain lah. Ini perang. Perang ekonomi disebut dengan jihad. Jihad al-mali, ya, jihad harta. Jalannya seperti ini. Coba siapa yang bilang nggak ada dampaknya? Boykot yang kita lakukan terhadap Israel melumpuhkan Israel hari ini, Pak. Ada seorang buya, tak buya tak buaya, ngomong saat di podcast, dulu saya 10 tahun anti dengan Coca-Cola, Sprite, 7up, dan ya barang-barang Yahudi atau apa. Saya rasa nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Ya akhirnya balik lagi dia. Menurutnya nggak ada guna, nggak ada manfaat. Dia pikir yang belanja itu cuma dia. Kalau ada orang macam dia di Indonesia, dia agak 5 juta saja, kali kan ada nolnya berapa di belakang. Hasilnya berapa itu? Kaum muslimin, sekecil apapun sebenarnya Allah hanya akan lihat kau di pihak mana. Engkau bersama siapa? Salut kagum. Semoga Allah istiqomahkan, Allah jaga sepasang suami istri pemilik Al-Bait yang ada di Tanjung Pinang. Ya, kaum muslimin, videonya
TikToknya sudah melebar di mana-mana. Lantang beliau suami istri berkata, biar kami rugi miliaran daripada kami terhitung sebagai pembunuh saudara kami di Palestina. Biar untuk di dunia kami rugi sesaat daripada kami kekal di neraka sebagai pembunuh saudara muslim kami. Dan ternyata dampaknya sekarang luar biasa, Pak. Starbucks saja kerugiannya sekarang sudah hampir 2 triliun baru dalam 2 bulanan. Bukan agak kecil loh itu. McDonald jatuh sahamnya. Tidak terkira sekarang bank-bank Israel di berbagai belahan dunia, bank-bank Amerika ditarik dananya oleh para nasabahnya, ya, dan mereka menjadi kolaps. Di Amerika sekarang sudah 19 bank besar yang anjlok-anjlok. Alhamdulillah, takbir. Jadi jangan bilang nggak ada manfaatnya, ya, nggak ada manfaatnya memboikot. Ini termasuk perang. Begitu juga kita yang ada di Indragiri Hulu. Cara perang kita adalah jangan belanja kecuali hanya kepada muslim. Kita nggak ngajak hancurkan, bakar, bukan itu jalan kita. Ya, kita nggak ngajak kepada agia palang basi, kada ini tuah. Bukan itu yang akan kita lakukan. Tapi yang kita lakukan adalah setiap muslim arahkan uangnya belanja di Indragiri Man, gitu. Termasuk dagang-dagangan tetangga yang muslim. Pastikan tetangga di muslim kan? Muslim belanja ke dia, Pak. Belanja ke dia. Ini enggak masih belanja di Indragiri Man? Maaf, di mana? Di Alfamart. Masih belanja di ada di nama? Indomaret. Sumbar nggak laku ya itu semua, maaf ya. Di Sumbar nggak laku. Hidup rakyat kecil di Sumbar, Pak. Mati ya kayak penganggur apa yang tak banyak dengan kau. Kalau selama ini jarak-jarak sentimeter lah tagak licin. Sentimeter tagak licin lah. Ini susah isi jalannya. Indragiri Man yang sudah kita bangun dengan semangat, dengan etos jihad, jangan ditinggal. Biarkan mereka ada, nggak masalah. Selama orang belajar di sini mati sendiri dia. Betul? Betul? Ayo, di mana janjimu kepada Allah, wahai saudara pejuangku? Wahai para pecinta surga Allah, wahai yang akan kembali kepada Allah, di mana loyalitas kita sekarang? Tunjukkan. Mulai hari ini seterusnya, minta ampun kita pada Allah yang telah berlalu, biarlah berlalu. Ke depan, Indragiri Man adalah pasar kami, Indragiri Man adalah gudang belanjaan kami, Indragiri Man adalah koperasi kami, Indragiri Man adalah tempat di mana kami membangun kekuatan ekonomi kami. Allahu Akbar. Hadirin yang kami cintai, itu yang kami mau, itu yang Allah sukai, itu yang Allah ridhoi. Allahu Akbar. Hadirin yang saya cintai, itu yang pertama. Jadi yang pertama, semangatnya harus semangat perang. Karena alhamdulillah sesuai dengan kajian kita tadi di Masjid Jami, zaman ini Bu, Ibu yang di Masjid Jami tadi siapa yang hadir? Tolong angkat tangan Bu. Ibu-ibu yang hadir di Masjid Jami tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang yang hadir ya. Bapak-bapak yang hadir tadi mana Pak? Angkat tangan yang hadir bapak tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ternyata mungkin 10% lah ya dari yang ada nih hadir tadi. Tadi kami sampaikan kabar gembira dari langit untuk kita semua. Apa kabar gembiranya? Ternyata kita sudah sampai di fase penghujung dari fase keempat, dan ini fase zamannya menang untuk kita. Kita sekarang Allah takdirkan menikmati zaman menang. Apapun yang kita lakukan Bapak Ibu, insya Allah menang. Syaratnya jika semangat tempurnya, jika semangat mengalahkan musuh, jika semangat untuk bersaing ini adalah semangat jihad. Maka kata Rasulullah, fa'alaikum bil jihad, wajib bagi kamu tampil bangkit dengan semangat jihad. Siapa yang tampil dengan semangat jihad pasti menang. Ini zamannya menang. Kalau jihad itu, ini kalau ada papan tulis lah nih, udah orat-orat kita. Kalau jihad itu nggak boleh sendirian. Konsep jihad harus berjamaah. Kalau berjihad itu harus ada komando. Komandonya siapa? Siapa pimpinan tertingginya? Kalau jihad itu harus ada jalurnya dan jalannya.
sesuaikan dengan syariat. Maka yang dikatakan oleh Pak Dokter kita tadi, BMT kita dijamin 100% syariah. Ini jalurnya sesuai dengan ajaran Allah, dipandu, tidak ada ribanya, ya, tidak ada ribanya. Kalau ada, kita diskusikan dengan cepat, langsung kita perbaiki. Tandanya kita ingin selamatkan diri kita dan masyarakat kita dari ekonomi sesat, ekonomi yang berbahaya. Baik Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Oke, semangatnya semangat jihad. Jadi beda ya. Kalau hanya belanja biasa saja dengan semangat jihad, Pak. Bu, oh Ibu, Abu Hurairah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kayaknya jihad ini amalan tertinggi ya Rasulullah. Sepertinya jihad ini adalah amalan yang paling puncak. Betul kata Rasulullah. Adakah amalan lain yang bisa mengimbangi jihad ini? Tidak ada. Ulang balik dia bertanya, ada nggak amalan lain yang bisa menandingi amalan jihad ini ya Rasulullah? Tidak ada. Dia bertanya lagi, ada nggak ya Rasulullah? Tidak ada. Lalu kata Rasulullah berikutnya, baiklah, karena kamu nyinyir bertanya, pengen tahu kamu ada nggak amalannya? Saya jawab, dan pasti kamu akan sanggup, kata Rasulullah. Sejak sang mujahid meninggalkan rumahnya pergi berjihad, sejak itu kamu sholat tidak boleh putus, puasa tidak boleh putus, zikir nggak boleh stop, ya. Semua amal dikerjakan, nggak boleh, nggak ada cerita tidur, nggak boleh makan, nggak boleh mandi, nggak boleh ngerjain apa saja, ibadah sampai si mujahid pulang ke rumahnya. Lalu apa kata Abu Hurairah? Wa ayyuna yuti'u dzalika ya Rasulullah. Mana ada di antara kami yang sanggup kalau begitu ya Rasulullah. Makanya kata Rasulullah, kan sudah saya katakan tadi tidak ada. Kalaupun ada kamu tak akan sanggup. Baik Pak, kalau semangat kita belanja di toko muslim, apalagi muslim ini berjamaah di dalamnya, tapi pilih saham semua nih kan, berjamaah di dalamnya, semangat yang mendatangkan kita kembali adalah semangat jihad. Maka saat kita belanja, status kita keluar dari rumah tadi, mujahid yang sedang keluar dari rumahnya untuk berjihad. Belanja di sini, terhitung jihad Bu ya? Iya. Pahalanya pahala jihad. Berarti sama dengan kami keluar dari rumah, belanja di sini dengan niat agar uang kami tidak beredar kepada selain sesama muslim, demi untuk kekuatan ekonomi umat di ke depan, agar kami bisa mengalahkan dan melumpuhkan ekonomi kufar. Ya Ustaz, wahai Buya, kami dihitung sedang berjihad. Iya, kalau begitu Ustaz, kalau begitu Buya, kami sama dong dengan sedang sholat, sama dong dengan sedang zikir, sama dong sedang dalam keadaan baca Quran. Ya, sama. Kalau niatnya jihad, maka BMT Indragiri Mat ini harus menjadi medan jihad kita. Belajar ke sini adalah untuk jihad, menegakkan ekonomi umat dan mengokohkan keuangan umat. Bisnis beredar hanya sama muslim. Insya Allah Pak, lama kelamaan nggak usah kita sibuk memadamkan api orang lain. Patarang saja api awak, patarang saja lampu awak, orang datang kawak saudaranya, padam surang lampu orang itu. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Ini kira-kira nyambung nggak? Masuk nggak? Bismillah, tinggal laksanakan, tinggal jalankan, ya. Langsung eksekusi sekali. Mulai besok tidak ada lagi yang belajar keluar. Mulai besok, jangan besok, nanti sambil pulang ayam kurang di rumah, minyak langsung bagi sekali. Awak yang punya, jika dewa surah untuknya untuk awak dulu. Setan mah yang berhasil membisikkan ke dalam hati, kok bisa-bisanya belajar orang kafir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah. Ayo istighfar kita. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu Bapak Ibu, minta ampun kita ya, karena selama ini kita sudah terlanjur, kita sudah terlanjur salah. Cuma alhamdulillah masih belum terlambat ya. Jadi BMT-nya ada di sini kantor BMT mana? Ini BMT kita ya. Ini tempat di mana kita menyatukan kekuatan keuangan umat di sini. Ada Baitul Malnya, ada Baitul Tamwilnya.
Ya udah dipisah kan? Ada baitul malnya, ada baitul tamwilnya. Kalau baitul mal tempat menyimpan sedekah, infak, wakaf, zakat, hadiah, wakaf dan sebagainya di baitul mal. Nanti dikelola sesuai dengan panduan syariat menurut mazhab fikih Syafi'i. Kemudian adapun baitul tamwil, nah di sini kita mau investasi apa, mau guna untuk usaha apa dan sebagainya di baitul tamwil. Orang yang punya duit ke sini taruh, ke sini taruh. Kami sudah lihat, alhamdulillah BMT Indragiri, ya Indragiri apa nama? BMT Indragiri Hulu ternyata alhamdulillah termasuk yang terstabil ya, yang insya Allah kalau boleh kami katakan yang terbaik dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Hal yang sama terjadi ketika gonjang-gonjing ekonomi sedang runtuh, resesi segala macamnya. BMT selama dia terarah, terpola dengan syariah dan punya sistem yang solid, dia termasuk yang terkokoh Bapak Ibu. Jadi jangan cemas. Bahkan pelayanannya pun bisa menandingi pelayanan bank. Saya butuh kamu ambil uang ke sini, datang tim ke sana dengan catatan yang sangat rapi, ya, dengan jaminan yang sangat kokoh. Saya butuh kamu datang kemari, saya butuh uang kami, ya, 500 juta saja. Saya punya simpanan 1 M umpamanya. Datang, kalau saya cemas Bapak Ibu, kami butuh ini, diberikan ini, apa semacamnya, difasilitasi. Apa yang bisa didapatkan dari bank, kita dapatkan dari BMT kita. Dan disinilah kekuatan maliyah kita dibangun, insya Allah. Jadi kepada konsep yang terakhir, yaitu tentang wajib menegakkan agama Allah secara berjamaah. Agama Allah itu sekali lagi bukan hanya masjid dan pesantren saja. Agama Allah itu juga pasar. Pasar itu agama Allah. Politik dan pemerintahan juga agama Allah. Tolong perjuangkan agama Allah ini secara berjamaah. Perjuangkan pasar supaya pasar tidak dikuasai oleh orang kafir. Kalau secara berjamaah bisa, pasarnya akan selamat insya Allah. Kalau secara berjamaah. Politik kalau dikelola, diperjuangkan secara berjamaah, 2024 insya Allah politik kita real kembali ke dalam panduan Islam. Islam akan menjadi pemenang insya Allah kalau dengan berjamaah. Alhamdulillah. Kami yakin, tidak usah pun kami umumkan apa yang itu sudah dengar hasil konferensi, hasil daripada Ijtima Ulama tanggal 18 November 2023 di Al-Dikra Sentul, pertemuan ulama dari Sabang sampai Merauke. Saya termasuk yang hadir. Kami buat beberapa macam, kami petakan masalah-masalah yang ada di Indonesia, di dalam luar negeri. Luar negeri kami konsentrasi pada Palestina. Di dalam negeri kami konsentrasi kepada masa depan Indonesia di atas tahun 2024. Kami bicarakan ancaman-ancaman yang sedang mengancam NKRI tercinta. Lalu setelah pemetaan selesai, kami buat fakta integritas. Kami tawarkan siapa yang akan mau mengambil ini, siapa yang bertekad untuk memegang ini, siapa yang berani menandatangani ini, maka dialah yang akan kami pilih. Dalam hal ini dengan gagah berani, dengan Bismillahirrahmanirrahim, pasangan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar datang menandatangani. Untuk ini kami mau, untuk ini kami hadir, untuk ini kami kelak bila menjabat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kami. Maka bulatlah seorang ulama saat itu mengatakan, yang akan kita perjuangkan, yang akan kita menangkan, yang akan kita usung sebagai calon presiden kita adalah nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ini ijtima ulama. Tugas kita rakyat yang beriman pada Allah adalah sami'na wa ata'na. Ini namanya jihad sia-sia, jihad politik. Jadi tadi kita bicara tentang jihad ekonomi, kita bicara sekarang tentang jihad politik. Maka umat tak boleh lagi berjihad mengambil ikhtiar yang lain. Sudah ada ini, lalu dia mencoba belanja pada yang lain. Maka dari mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ayyakuna lahumul khiyaratu min amri. Jelas ayat ini, jelas. Saya artikan lalu saya tutup. Apa artinya ayat ini barusan? Maka nali mukmin, tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki, wala mukminatin, dan juga tidak pantas bagi seorang mukmin wanita.
ayyakuna lahumul khiyarah, mereka masih milih-milih. Idza qadallahu wa rasuluhu amra, kalau Allah dan Rasulnya telah memutuskan, hai muslim, kamu wajib belanja kepada sesama muslim, apalagi tempat kamu belanja adalah sahamnya kamu yang punya, membangun kekuatan ekonomi umat, belanja di sana. Ini perintah Allah, ini ketetapan Allah. Masih milih belanja di tempat lain. Bagaimana Bapak Ibu mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah? Mohon persiapkan jawabannya Bapak Ibu. Kalau ada jawaban yang lain, silakan bebas. Di ayat ini jelas Allah mengatakan tak boleh ada pilihan yang lain. Maaf ya, agak mendoktrin ini, tapi doktrinnya dari Al-Quran. Kalau saya tak sampaikan, saya dituntut oleh Allah nanti pada hari kiamat. Zulkifli, kamu sudah duduk di depan mereka, kamu sedang bicara dengan mereka, kenapa ayat itu tak kau sampaikan pada mereka? Apa jawaban sang Al-Fakir Zulkifli Muhammad Ali nanti di hadapan Allah? Saya tak punya bahasa, saya tidak punya kalimat yang lain akan dihadapkan kepada Allah kecuali hanya menyerah untuk dihukum oleh Allah, dan saya tidak mau dihukum. Kalau tak mau, saya harus sampaikan sekarang, dan sudah saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu, perintah Allah adalah jangan kamu memilih belanja ke tempat lain kecuali di tempat muslim. Prioritaskan di tempat yang menjadi kekuatan ekonomi umat yang sudah kita sepakati bersama-sama. Indra Kiriman adalah pilihan orang-orang beriman untuk berbelanja. Jadi ini bukan masalah untuk untung ya, ini masalah jihad ekonomi yang pahalanya menembus batas angka-angka dan yang kita pikirkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya rasa cukup, maghrib sudah dekat, kita mau angkat tangan berdoa bersama insyaallah taala. Ya ajmain. Wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, wahai Rabbul Alamin, berikan kepada kami, nampakkan kepada kami, perjelaskan kepada kami yang benar adalah benar, dan kuatkan kami untuk berpihak kepada kebenaran. Beri kami ya Allah kekuatan untuk bisa menegakkan dan membela kebenaran itu ya Allah. Dan perjelaskanlah, tunjukkanlah kepada kami yang salah adalah salah, yang batil adalah batil. Berilah kami keberanian, berilah kami kekuatan, dan berilah kami kemampuan untuk menjauhi dan menghancurkannya. Ya Rabb kami, jadikan kami hamba-hambamu yang memiliki iman sekuat imannya saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Iman yang kokoh terhujam dalam di lubuk hati kami. Iman yang berani mengatakan tidak kepada kebatilan. Iman yang berani mengatakan ya kepada kebenaran. Iman yang istiqomah menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Iman yang dapat dibanggakan dan iman yang bisa dibawa saat kami menghembuskan nafas terakhir kami di akhir hayat kami. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikanlah kami, keluarga besar kami, anak keturunan kami adalah orang-orang yang Engkau jaga dari segala fitnah akhir zaman, dari segala pedaya musuh-musuhmu, dari setan-setan jin, setan-setan manusia, dan dari segala makar-makar orang-orang jahat, orang-orang jahil, orang-orang zalim. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan agama kami, selamatkan dunia kami, selamatkan akhir hidup kami, selamatkan alam kubur kami, selamatkan kami di padang mahsyar kami, selamatkan kami dari api neraka-Mu ya Allah, dan masukkan kami ke dalam surga-Mu. Allahumma amin ya Allah, Allahumma amin ya Allah, Allahumma amin.
Wa sallallahu ala sayyidina karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu